Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Yuda Permana dari kelas MJ101 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah di mana tujuan dari presentasi ini adalah untuk eh, tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Fesa Asi Sipanurul Haq, Eskom, MMSI. Baik, saya akan mulai presentasinya. Kali ini judul makalah yang akan dipresentasikan adalah Masa Depan 6G dan Internet of Things. Dahuluan masuk kepada latar belakang di mana teknologi komunikasi terus berkembang pesat dari generasi pertama 1G hingga generasi kelima 5G, dan saat ini dunia tengah bersiap untuk menyambut teknologi 6G yang diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam konektivitas dan integrasi digital. Salah satu aspek utama dalam pengembangan 6G adalah hubungannya dengan Internet of Things atau IoT, di mana miliaran perangkat akan terhubung secara real-time dengan latensi rendah dan efisiensi tinggi. Dengan munculnya teknologi ini, muncul berbagai peluang dan tantangan yang perlu kita kaji lebih dalam. Yang beberapa yang akan kita coba ulas. Yang pertama, bagaimana sejarah jaringan data seluler, lalu bagaimana ekosistem dari industri seluler, apa saja yang menjadi motivasi dalam pengembangan jaringan 6G, lalu manfaat utama dari pengembangan jaringan 6G, dan bagaimana integrasi antara 6G dan Internet of Things atau IoT akan mengubah kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, tantangan utama dalam implementasi 6G dan Internet of Things. Tujuan penulisan makalah ini yang pertama menjelaskan perkembangan jaringan data seluler dan potensi 6G dalam dunia teknologi berdasarkan data video dari yang di-share oleh Ibu Vesya. Lalu yang kedua, menganalisis dampak integrasi 6G dan Internet of Things terhadap berbagai sektor. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penerapan 6G dan IoT. Pengembangan jaringan data seluler. Sejarah jaringan data seluler berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi nirkabel. Berikut ini perkembangan utama dari generasi ke generasi. Yang pertama, 1G muncul pada tahun 1980-an, memiliki teknologi analog dengan kecepatan sekitar 2,4 kilobyte per second, memiliki fungsi utama panggilan suara, memiliki kelemahan di mana kualitas suara masih sangat buruk, mudah terganggu, dan tidak mendukung data. Lanjut di generasi kedua muncul pada tahun 1990-an, memiliki teknologi digital GSM CDMA dengan kecepatan yang di-upgrade sampai dengan 50 kilobyte per second. Fitur barunya yaitu SMS, MMS, dan layanan data dasar. Memiliki keunggulan keamanan lebih baik dibanding 1G. Yang ketiga, ada 3G. Ini muncul sekitar tahun 2000-an. Memiliki teknologi UMTS dan HSPA dengan kecepatan hingga 42 megabyte per second. Beberapa fitur yang barunya yaitu internet mobile, video call, dan streaming dasar. Keunggulannya ini mampu menjalankan aplikasi berbasis internet dengan lebih baik. Lalu pada tahun 2010 muncul generasi keempat yaitu 4G, memiliki teknologi LTE dan LTE Advanced. Kecepatannya hingga 1 GB per second dengan fitur baru, sudah bisa streaming video
HD, VoLTE, Voice over LTE, dan support Internet of Things. Keunggulannya yaitu latensi lebih rendah, koneksi lebih stabil. Lalu di generasi kelima tahun 2020-an hingga sekarang ini muncul 5G menggunakan teknologi mmWave sub 6 GHz Massive MIMO dengan kecepatan bisa mencapai 10 GB per second. Fitur barunya Internet of Things skala besar, Smart City, Augmented Reality AR, dan kendaraan otonom. Keunggulannya ini memiliki latensi sangat rendah di bawah sekitar 1 ms mendukung banyak perangkat sekaligus. Dan yang keenam, 6G atau masa depan ya, teknologi masa depan yang diperkirakan akan muncul sekitar tahun 2030-an. Ini memiliki kecepatan bisa mencapai 100 GB per second atau lebih, di mana fitur potensialnya yaitu AI terintegrasi, hologram real time, dan komunikasi kuantum. Tujuan dari pengembangan 6G yaitu meningkatkan konektivitas global dan mendukung inovasi teknologi masa depan. Lalu bagaimana ekosistem industri seluler? Industri seluler adalah jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi dan data. Berikut adalah elemen utama dalam ekosistem ini. Yang pertama ada operator jaringan seluler atau Mobile Network Operator (MNO). Memiliki peran menyediakan infrastruktur jaringan dan layanan komunikasi, suara, SMS, dan data. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini yaitu diantaranya ada AT dan T, Verizon, Vodafone, China Mobile. Di Indonesia ini ada Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, Excel Axiata, Smartfren, dan lain-lain. Komponen infrastrukturnya yang dibangun yaitu BTS atau Base Transceiver Station, fiber optik, spektrum frekuensi, dan pusat data. Lalu elemen yang kedua ada vendor infrastruktur jaringan yang memiliki peran mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan seperti BTS, router, dan core network. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang vendor ini diantaranya ada Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, dan Samsung. Trennya pengembangan jaringan 5G, Open RAN, dan AI untuk optimasi jaringan. Lalu di elemen yang ketiga ada produsen perangkat, handset atau IoT, memiliki peran memproduksi ponsel, tablet, atau smartphone, dan perangkat IoT yang terhubung ke jaringan seluler. Beberapa perusahaan contohnya ada Apple dengan produknya iPhone, lalu Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Beberapa chipset yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut seperti ada Qualcomm, Snapdragon, MediaTek. Untuk Apple sendiri itu Bionics. Lalu device untuk Internet of Things-nya ada smartwatch, smart home device, kendaraan otonom. Elemen yang kelima yaitu regulator dan standar global. Berperan mengatur penggunaan spektrum frekuensi, keamanan data, dan regulasi industri. Organisasi penting yang bergerak itu diantaranya ada ITU, International Telecommunication Union. Ini global ya. Lalu yang kedua ada 3GPP atau Three Generation Partnership Project, yaitu pengembangan standar teknologi seluler LTE dan 5G. Yang ketiga ada BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang meregulasi industri telekomunikasi di Indonesia.
Elemen yang keempat ada vendor infrastruktur jaringan. Memiliki peran mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan seperti BTS, router, dan core network. Pemain utama yaitu Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, dan Samsung. Trennya mengembangkan jaringan 5G, Open RAN, dan AI untuk optimasi jaringan. Lalu yang keenam ada penyedia konten dan streaming yang menyediakan hiburan dan konten digital melalui jaringan seluler. Contohnya YouTube, Netflix, Disney, dan lain-lain. Yang ketujuh ini ada konsumen dan bisnis atau end user dan enterprise. Memiliki peran menggunakan layanan seluler untuk komunikasi hiburan bisnis inovasi digital. Ini segmen pasarnya yaitu individu, perusahaan, dan pemerintah. Lalu bagaimana motivasi pengembangan jaringan 6G? Apa itu jaringan 6G? Teknologi 6G ini diperkirakan akan memiliki kecepatan transmisi data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 5G. Dengan latensi yang hampir nol dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Motivasinya, pengembangan jaringan 6G ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan teknologi yang lebih maju hingga tuntutan ekonomi dan sosial. Beberapa motivasi utama pengembangan 6G, yang pertama ada kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi. Dengan target kecepatan hingga 100 GB per second atau lebih jauh melampaui 5G. Alasannya kenapa meningkatnya konsumsi data karena video 8K, cloud gaming dan realitas virtual, dan perluasan Internet of Everything atau IoE di mana miliaran perangkat akan saling terhubung. Kedua, latensi ultra rendah dan real-time processing. Target latensi kurang dari 1 milidetik bahkan mendekati nol. Ini dibutuhkan untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom, robotika industri, telemedicine, atau bedah jarak jauh, dan gaming berbasis cloud. Peningkatan pengalaman AR, VR dengan interaksi yang lebih responsif dan alami. Selanjutnya ada keamanan dan privasi yang lebih kuat dan penerapan di berbagai industri beyond mobile internet. Lalu peran 6G terhadap Internet of Things. 6G akan menjadi pendorong utama perkembangan IoT dengan memungkinkan komunikasi yang lebih efisien antar perangkat. Integrasi ini akan memberikan dampak besar dalam berbagai sektor seperti industri 4.0, meningkatkan efisiensi manufaktur dengan otomatisasi berbasis IoT. Lalu di industri kesehatan memungkinkan pemantauan pasien secara real time melalui perangkat wearable. Ini juga ada smart city untuk meningkatkan sistem transportasi dan manajemen sumber daya lainnya. Kendaraan otonom meningkatkan keamanan dan efisiensi mobil tanpa pengemudi. Kesimpulannya dari presentasi ini, teknologi 6G akan menjadi pilar utama dalam perkembangan IoT, memungkinkan koneksivitas yang lebih cepat, efisien, dan luas. Dengan integrasi ini, berbagai sektor akan mengalami revolusi besar dalam cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan teknologi. Namun terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi seperti infrastruktur keamanan dan standar global. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemerintah, industri, dan akademisi sangat diperlukan untuk mewujudkan masa depan 6G dan Internet of Things yang sukses. Baik, cukup sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.